Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Saya Ahmad Sofi. saya Siti Aisyah. Saya Tazkia Maria. Nah, di sini kita akan membahas tentang suku Karo. Buat teman-teman yang penasaran tentang suku Karo, yuk kita simak video berikut ini. Selamat menonton. A few moments later. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 300 kelompok etnis, di Indonesia terdapat berbagai suku yang memiliki kegayaan budaya dan sejarah yang unik. Setiap suku memiliki identitas yang berbeda-beda, termasuk bahasa, adat istiadat, tradisi, dan sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu suku Batak Karo. Jadi, suku Karo adalah suku asli yang mendiami dataran tinggi Karo, seperti Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami atau dataran tinggi Karo, yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Karo dan memiliki salam khas yaitu mejuah-juah. Selanjutnya, apa sih budaya Karo itu? Budaya Karo ini yaitu Dalikin Sitelu. Apa sih Dalikin Sitelu? Nah, Dalikin Sitelu ini berasal dari bahasa Karo. Dalikin bermakna tungku batu, tempat memasak, sedangkan Sitelu adalah 3. Jadi Dalikin Sitelu ini berarti 3 tungku batu. Ketiga tungku batu itu digunakan ketika ingin memasak hingga membentuk segitiga yang memiliki ruang di ketiga sisinya. Dari sisi tersebut kemudian dimasukkan kayu sebagai bahan bakar. Pada umumnya masyarakat Karo dahulu menggunakan tungku batu untuk memasak makanan dan menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya. Ketika ketiga tungku itu sebagai tiang penyangga dari tempat masak berdasarkan cara memasak. Kemudian masyarakat Karo ini memahami yang disebut dengan Dalikin Sitelu. Tungku atau tiang penyangga dalam susunan Dalikin Sitelu yaitu sembuyak atau sinina atau sukut, kalimbubu, dan anak beru. Mengenai kepercayaan suku Batak Karo, mereka menganut paham Pamena. Paham Pamena merupakan suatu kepercayaan yang memiliki arti yang awal atau pertama. Paham Pamena ini diartikan sebagai agama pertama. Paham Pamena ini memiliki pandangan tersendiri terhadap Tuhan, di mana paham ini menganut sistem animisme yang mempercayai adanya roh-roh para leluhur. Paham ini percaya bahwa Tuhan merupakan sebuah zat yang tidak bisa dilihat oleh sembarangan penganutnya. Hanya beberapa penganut yang dipercaya mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Penganut itu disebut guru sibaso, atau orang yang memiliki ilmu tinggi di dalam kepercayaan suku Karo. Bentuk pemahaman ini memberikan gambaran bahwa manusia adalah semesta yang merupakan gabungan dari dunia gaib, sosial, serta lingkungan setempat. Paham Pamena ini meyakini bahwa alam semesta diisi oleh sekumpulan tendi atau jiwa yang disebut dengan dibata, dan dibata ini merupakan bentuk keseluruhan dari alam semesta. Selain sistem kepercayaannya, tatanan kehidupan bermasyarakat yang paling utama pada masyarakat suku Batak Karo adalah marga atau marga. Marga didefinisikan sebagai sekelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu dihitung melalui bapak yang bersifat patrilineal. Semua anggota dari suatu marga memakai satu identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecilnya. Dan marga ini merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama. Pada masyarakat Karo dikenal 5 marga, yaitu dikenal dengan marga silima. Nah, seseorang dikatakan orang Karo jika ia memiliki marga atau baru. Salah satu dari 5 marga induk tersebut, yang pertama disebut Karo-Karo, yang kedua Ginting, yang ketiga Tarigan, yang keempat Sembiring, dan yang kelima Peranginangin.
Adapun mengenai sistem kemasyarakatan suku Batak Karo dalam bidang politik dan hukum memiliki beberapa komponen yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan penegakan hukum. Beberapa aspek tersebut yaitu: pertama, lembaga adat. Lembaga adat memiliki peran penting dalam sistem politik suku Batak Karo. Lembaga adat terdiri dari para pemimpin adat yang dipilih dari marga, dan marga ini memegang otoritas dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kedua, sistem hukum adat. Suku Batak Karo memiliki sistem hukum adat yang berfungsi sebagai kerangka penyelesaian sengketa dan penegakan hukum di dalam masyarakat. Hukum adat ini didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penyelesaian sengketa ini biasanya melibatkan pemimpin adat sebagai mediator, dan keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Ketiga, penghargaan terhadap hukum negara. Meskipun sistem hukum adat masih dijunjung tinggi, suku Batak Karo juga mengakui hukum negara atau hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum nasional digunakan untuk kasus-kasus yang melibatkan hukum pidana, properti, dan masalah-masalah hukum lainnya yang tidak diatur oleh hukum adat. Selanjutnya, yang mengenai ritual keagamaan suku Batak Karo. Salah satunya upacara tradisional yang masih dijalankan sampai saat ini adalah tradisi upacara kematian, yang mana dilaksanakan dalam masyarakat suku Karo. Ada suatu kepercayaan pada masyarakat Karo bahwasanya bila seseorang meninggal dunia, itu sebenarnya unsur-unsur jasmaniah dan rohaninya itu kembali kepada asal mulanya. Adapun pelaksanaan upacara kematian pada masyarakat Karo itu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu cawir metua, tabah-tabah galuh, dan mati muda. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.